Halo semuanya, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky. Kalau teman-teman ada yang bertanya, ada nggak sih motor listrik karya anak bangsa? Gue sekarang ada di tempat dealer, di mana motor listrik ini karya anak bangsa Indonesia. Ini dia, Safard S1P Insignia. Kalau kita lihat dari depan, ini motornya kelihatannya lebar banget ya, karena ada bodi yang kanan kiri ini yang memanjang ke bawah dan melebar ke samping, dan seperti memeluk dari ban depannya tersebut. Kalau teman-teman lihat dari samping, coba lihat ke samping dulu. Yes, motor ini panjang banget ya. Kalau kalian notice pasti ngelihat dari ban belakangnya sampai nongol ke belakang, ngelebihin dari posisi lampu belakang. Karena benar aja, motor ini panjangnya 1,5 meter. Bayangin, dari ban depan sampai ban belakang ujung 1,5 meter panjang. Oke, kita coba bahas dari atasnya dulu ya. Mendongtok bak depan, di sini kita ada Mika Shield, dan di sini ada speedometernya. Ke bawah lagi, di sini ada tempat plat nomor, dan ke bawah lagi di sini ada lampunya. Kalau menurut gue sih lampunya emang nggak terlalu besar ya untuk kacanya. Jadi mungkin bodinya yang besar, tapi lampunya yang kecil. Cuma memang tertutup dengan bodi kanan kirinya yang gemuk banget ya. Bodi kanan kiri itu meluk ban gitu. Jadi seakan-akan bannya tuh kayak tenggelam karena bodi atasnya ini. Dan di bawahnya lagi ini ada spakbor yang ngumpet. Bener-bener ngumpet ya. Jadi lampunya itu posisinya over ke depan gitu ya. Jadi sampai sejajar sama spakbornya. Biasanya kan lampunya tuh agak di belakang atau di atas gitu ya. Kalau ini lampunya sampai bener-bener sejajar sama spakbornya. Ya, spakbornya sendiri cukup lumayan kecil sih, menurut gue ini kecil. Dan di sini ada suspensinya dan pakai ban ukuran 110/70 ring 13. Jadi ukuran bannya sama seperti pakai NMAX dan pakai bannya ini pakai ban Maxxis Victra. Di peleknya sendiri ada logo Safardnya, ini berarti bener-bener langsung dari Safardnya. Karena memang motor ini total kandungan dalam negerinya itu sampai 75%. Jadi bener-bener karya anak bangsa banget. Bener-bener dari dalam negeri banget. Nah, kalau dari samping kita lihat nih, kayak tadi gue bilang ya, ini gede banget sampai sini. Ini kayak skuter maxi ya, jadi bener-bener kakinya kita bisa napak ke depan gitu, sama kayak motor Honda PCX atau enggak Yamaha NMAX ya. Tapi memang ini gede banget ya kan, seakan-akan tadi gue bilang sampai kayak mau menelan ban belakangnya tuh. Ya kan, sampai over banget itu lampunya. Dan di samping sini memang kita bisa duduk, ini karena nggak ada joknya ya, kita bisa begini kakinya ke depan dan juga di sini. Nah, di sini ada aksen warna biru dan untuk mencolok casannya itu lokasinya ada di sini. Kita buka ini. Nah, lokasinya ada di sini. Nanti kita liatin ya. Dan di sini tempat port chargingnya. Dan mundur ke belakang ada aksen warna biru dan di sini tempat untuk pijakan kaki penumpang belakang. Dan di sini ada standarnya yang bisa langsung dipakai, yang diambil kakinya dari sini jadi gampang ya. Gitu. Dan di atasnya bentuk bodinya tuh futuristik, mengotak tapi juga ada lancipnya. Dan di sini ada tulisan S1 Safard S Series model 01, model pertama dari Safardnya. Kemudian kita ke belakang lagi. Nah, di sini ada cover arm yang panjang sampai ke belakang, aluminium. Ini keras. Nih coba ya. Gua cobain, kita ketok. Wah, ini keras. Tapi memang di sampingnya di bawahnya ini plastik ya. Nah, ini di cover ini sedemikian rupa supaya rapi. Tapi untuk cover armnya ini aluminium atau besi nih, nanti gue tanya lagi. Kayaknya ini besi deh. Apa aluminium Kayaknya aluminium. Di sini ada beltnya ya. Jadi ini pakai penggerak mid drive, bukan hub drive. Jadi gerakan oleh belt, bukan rantai, tapi belt. Ini sama seperti Alfa Servo Q atau Alfa Servo dan kawan-kawannya, itu mirip. Dan di sini tampilannya bannya seperti ini ya. Jadi jadi motor ini nggak ada spakbor yang langsung dari atas gitu, tapi langsung pakai hugger yang langsung nempel dari si armnya itu. Jadi ini armnya juga kokoh ya, kuat, tidak goyang-goyang gitu. Dan di sini ada dudukan plat nomornya langsung dari huggernya.
Dan posisi mesinnya ada di tengah sini. Duduknya langsung, armnya itu menduduk langsung dari chassisnya. Dan di sini udah pakai cakram belakang, tapi menggunakan 1 piston. Lumayan cukup lah ya kalau untuk belakang itu untuk 1 piston. Dan bannya sendiri pakai ukuran 130/70 ring 13. Jadi ukurannya sama ke depan untuk lingkarannya 13 inci, tapi belakangnya lebih lebar. Menggunakan Maxxis Victra. Dan di sini pakai dual shock kanan kiri, dan ini bisa disetting untuk kekerasan dan keempukannya. Tinggal putar dari sini, dicocokkan aja. Dan di sini lokasi mesinnya. Mesinnya sendiri pakai dinamo 4000 watt dengan peak power sampai 10.000 watt. Gila, gede banget ini motornya. Karena torsinya sampai 200 Nm untuk tipe yang S1P Insignia. Dengan memakai 2 baterai itu 72 volt 65 Ah. Jadi nanti kita lihat baterainya karena ini motor dummy. Kita nanti lihat ke belakang motornya seperti apa. Nah, di sini udah ada motor aslinya. Kalau yang tadi kita di dalam itu motor dummy ya. Kalau di sini motor aslinya yang benar-benar nanti dijual buat teman-teman di rumah atau teman-teman di mana. Nah, ini motornya kayak gini dan udah nyala dan ada baterainya dan speedometernya nyala dan juga ada mesinnya, dinamonya yang aslinya nanti bakal jadi seperti ini. Dan kita mau lihat baterainya ada di mana. Baterainya ada di dalam sini di jok. Dan cara buka joknya itu unik banget. Kita mencet dari sini, ditahan aja, nanti dia kebuka. Nah, keren kan? Ini nggak ada kuncian apa segala macam, tinggal pencet aja, nanti dia kebuka. Nah, di dalamnya sendiri terdapat 2 baterai ya. Untuk masing-masing baterainya ada 36 volt, 65 Ah. Baterainya ada 2 ya. Ini karena modelnya yang S1P Insignia, jadi kita dapat modelnya baterainya ada 2. Dan di sini di belakangnya ada tempat penyimpanan yang ya cukup kecil ya kalau menurut gua ya. Ini cuman paling muat jas hujan atau enggak sarung tangan di sini. Tadi kalau di dalam kita nggak ada joknya, dan di sini joknya lumayan cukup panjang ya dari depan sampai belakang sini. Dapat standarnya cuma standar miring karena nggak ada standar 2 untuk di S1. Jadi cuma ada standar miringnya aja. Di sini untuk speedometernya ya, speedometernya ada 3 mode berkendara, ada mode chill, ada mode vibe, dan juga ada mode trail. Sebenarnya ada 4 sih. Tadi gue cobain ada mode turbo, tapi kita harus mencet ini yang start. Tapi harus scan fingerprint. Lupa, Mas. Mas scan fingerprint dulu, Mas. Motornya cukup canggih, pakai fingerprint. Bisa. Nah, langsung standby. Turbonya. Jadi mode pengendaranya tuh ada 4 jadinya. Untuk yang standar ini mode rahasianya intinya. Karena harus pencet ini. Dan harus dipencet sambil digas. Ya, jadi ada mode chill yang santai. Kalau mode chill nanti dianya jadi biru. Kalau mode vibe dianya jadi hitam. Dan mode trail seret. Gila, ini seperti masuk mode racingnya dari Safari S1P Insignia. Dan di sini ada mode mundurnya, mencet R. Ya, dia mundur. Di sini ada mode setnya. Nah, kita harus pencet lagi ya. Nah, jadi pencet bisa mundur, pencet lagi jadi maju. Ini ada set untuk odometer, ada trip A dan trip B, dan di bawahnya ada start top engine kayak motor aja, kayak motor bensin. Dan di samping kirinya ada mode hazard, dan lampu hazardnya nanti akan berubah ya kalau kita pencet, jadi kanan kirinya langsung jadi kuning lampu ininya. Nah, untuk perbedaan mode tadi, perkendaranya mencet yang dari sini, mode Thrill, Chill, dan Vibe. Mode paling rendah tuh Chill, Eco lah, mode Eco, dan ini mode Vibe yang standarnya normal, dan ini mode yang paling sportnya atau Thrill, ini paling kencang. Nah, di sini ada lampu dan lampu jauh, di sini ada sennya kanan kiri, dan di sini ada klaksonnya, bunyinya begini. Dan lampunya ada di sini ya, di sini ada LED-nya. Dan di sini ada lampunya sudah LED di tengah. Dan ini kalau disen, nah disen jadinya di sebelah kiri, kanan ada di sini. Kalau coba kita hazard, nah jadi ada di belakang. Untuk belakang remnya ada di sini, menyatu semua dari remnya. Nah ini kalau di rem, dan ini kalau disen. Nah sennya ada di sini sampai di sini. Botol minuman, ini di 350 ml dan ini biasa ya kayak botol 650 ml, 660 ml. Dia masuk, yang sebelah kanannya juga masuk. Nah, jadi enak nih, bisa pakai 2.
Bisa naruh 2. Yang satu bisa dalam banget. Coba kalau dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya bisa. Yang kecil sama yang gede bisa loh. Ya bisa naruh 4. Wah, mantap nih. Oke, dan di sini ada logo Savartnya. Nah, chargerannya kayak gini bentuknya. Ini lumayan cukup ya kecil sih kalau menurut gua untuk motor sebesar ini ya. Jadi ini ada pegangannya di sini. Dan ini kabelnya. Dan di sini untuk inputnya 220 volt AC 6 ampere, outputnya 72 volt dan 20 ampere, dan sampai 1200 kW. Dan dari Sozuril Energy Technology, jadi gede gini ya. Jadi belakangnya ada seperti indikator baterainya. Dan kabelnya untuk nyolok ke motor seperti ini. Ya. Colokan soketnya seperti ini, sampai colokan biasa. Kayak gini. Bisa pilih wattnya, bisa 300, 600, 900, 1200. Jadi defaultnya 1200 watt. Jadi untuk 300 ini kalau dari 0 sampai ke 100 itu bisa nyampe 6 sampai 8 jam. Kalau misalnya 1200 cuma nyampe 2 sampai 3 jam udah penuh. Tuh oke banget kan. Mantap. Untuk sebesar ini kalau kita mau bawa chargerannya, kita bawa ke tempat penyimpanan yang ada di bawah jok tadi. Apakah muat? Hap. Kabelnya dulu dilipat. Iya. Langsung habis dengan portable chargernya. Berarti emang itu buat portable chargernya ya. Jadi itu kemakan sama portable chargernya sendiri. Ya, jadi kalian kalau mau bawa sesuatu taruh aja sini nih. Itu gampang. Lokasi fingerprint nih ya, jadi ada di sini. Jadi motor ini pakai kunci seperti ini. Tapi untuk mengaktifkan motornya pakai ini. Jadi fingerprintnya nanti didaftarkan dulu dengan Savartnya untuk di fingerprint. Jadi kalau minjem motor kayaknya sih nggak bisa ya. Jadi motornya itu harus pakai fingerprint kita. Kalau orang meminjem, daftarin dulu fingerprintnya ke Savartnya gitu. Jadi nggak bisa minjem. Jadi kuncinya ini. Jadi di atasnya alarm, di bawahnya untuk buka jok belakang atau bagasi, atau ini untuk ngunci stang. Jadi kita bisa ngunci stang dari jauh. Oke, sekarang kita mau nyobain langsung test ride motor listrik Savart S1 yang ini tipe yang Insignia, tipe taring tinggi dari Savartnya. Dan ini langsung pakai fingerprint. Jadi motor ini canggih banget, ada fingerprintnya. Fingerprintnya ada di sini. Udah masih di depan, kita mau dianterin dulu ke tempat yang lurusannya mantap. Jadi kalau mode chill ini berasanya emang ketahan banget ya. Tenaganya tuh kalau gue udah buka gas tuh udah gede nih, udah mentok. Tapi tenaganya gitu aja udah ya, karena mode chill ya. Jadi ya mode santai banget gitu, ya nggak perlu ngapa-ngapain, ngebut-ngebut gitu kan. Irit-iritan baterai lah, ketahan ini. Kayak nggak ada tenaganya gitu, ketahan banget. Tapi kalau mode vibe tuh agak lumayan. Nah baru tuh di gua gas gini tuh udah ada langsung tenaga yang gitu. Kita lihat speed bump. Oke, memang cukup stiff ya, cukup firm lah untuk shocknya, shock depan, shock belakang. Ini mengarah lebih ke sporty sih ya kalau menurut gua. Jadi nggak empuk banget, nggak keras banget, tapi merasa sporty yang sebenarnya masih bisa dinikmati juga gitu untuk berkendaranya. Ini karena gue sendiri ya. Kalau ntar kita coba berdua sama istri gue untuk boncengan kayak gimana suspensi belakang dan depannya. Apakah ada pengaruh lebih? Kita cobain posisi tidur. Ya betul. Kalau depannya memang cukup firm, tidak keras dan juga tidak terlalu membal, tapi cukup lah gitu. Kalau untuk belakang cukup agak menuju ke keras ya, cuman bukan keras untuk yang keras banget sampai kita capek gitu, punggung jadi pegel, enggak. Tuh masih dep, tapi emang joknya nih agak lumayan cukup keras ya, dikit cukup dep gitu. Dia cuma baru trail, langsung narik sekali bray. Mode trail lagi lah. Set. Mantep banget ini.
200 Newton meter. Dijengkang langsung. Gua ngeri. Mantap. Tarik lagi. Tuh. Nyusul satu mobil tuh gampang banget ini. Nyusulin satu mobil tuh gampang. Nyusulin truk juga gampang ini. Nih ya, terusul ya. Udah selesai. Aduh. Coba kita POV kalau tinggi 55 cm kayak gimana? Tinggian ini sama gua. Kalau berdua jinjit ya? Ini jinjit banget. Kayak itu kayak naik NMAX. Kalau naik satu? Nah, nggak jinjit ya. Oh, agak jinjit juga. Jinjit. Oke. Kalau dua-duanya coba. Nah, jinjit ya. Ini untuk postur tinggi 155 cm. Seperti ini. Nah, ini kalau berdua posisinya kayak gini ya. Kaki bisa ke depan, kamu juga posisinya lumayan enak ya. Oke, ke depanan gitu ya. Jadi posisinya begini untuk boncengan berdua. Sip, chill dulu berdua. Kita mencobain suspensinya. Kalau berdua apakah makin berat? Ada beberapa poin penting ya. Ini kayak rada goyang tuh. Cetak. Apa komstirnya udah kena ini? Wah, kita nggak tahu. Apa memang begini kita nggak tahu. Nah, kalau mode chill berdua, ini terasa pelan, loyo. Coba kita mode vibe. Nah, mulai ada kan tenaganya. Jadi memang kalau berdua itu harus pakai mode vibe ya. Tapi kalau mode chill tuh jadinya nggak terlalu ada tenaganya banget gitu. Kalau gue tinggi 180, 179, 180 nih enaknya nih. 179 aja ya. 179 ini tuh mentok. Tuh. Kalau berdua sama istri gue mentok. Ini mentok ke sini, mentok ke sini. Mentok ini. Gue begini agak susah, harus ke belakangan lagi, tapi udah mentok sama istri gue. Jangan mundur-mundur lagi, gue udah gak ada tempat. Nah, dia nggak bisa mundur lagi, nggak ada tempat. Kalau gue agak maju nggak bisa. Udah mentok sama posisi untuk cup holder tempat penyimpan yang tertutup ini. Dashboard. Kalau gue ini kaki gue yang karena ke bawah. Kalau kaki gue ke depan, nah makin mentok untuk lututnya. Untuk tinggi gue 179 ya, cuman kalau untuk yang tingginya lebih Standar. pendek dari gue, mungkin agak lumayan nggak kena lah gitu. Oke, kita coba mode vibe, kita tarik, kita susul. Ya, memang kalau berdua vibe-nya terasa agak berat, lumayan berat. Coba kita mode trail. Prosedur. Nah, mulai itu. Kita tarik lagi. Oke, susul ini kalau ada tenaganya langsung. Kita coba mode trail lagi. Wow, tenaganya, iya. Tenaganya lumayan, oke. Untuk berdua masih tidak kelpayahan lah intinya. Masih tuh. Tapi memang ini kita harus Kita harus tahu selanya di mana, tenaganya kebuka di mana gitu ya. Karena kalau kita tarik begini kadang dia ketahan. Jadi nggak langsung kebuka. Jadi kita harus tahu nih selanya di mana. Mungkin sama kali ya kayak putaran mesin bensin gitu ya. Kalau kita tarik nanti dia kebukanya di RPM berapa gitu. Kalau ini tadi gue tarik ini, nah ini baru nih dia ada tenaga. Kalau ditarik lagi berarti ada. Tuh kan. Ini memang enak dari putaran bawah sih ya. Gue ngerasain putaran bawah tuh lebih, ketariknya lebih enak dibanding putaran atasnya. Tengah ke atas tuh memang tenaganya bukan kurang ya, tapi memang lebih jambakan dari nol ke bawah ke tengah, bukan tengah ke atas. Bawah ke tengah tuh dia ada tarikannya. Kalau tengah ke bawah memang ini harus jalanan yang kosong sepi baru kita bisa ngerasain tenaga
luasnya gitu. Jadi tenaganya ngisinya harus dari bawah langsung tengah langsung ke atas, mungkin begitu kali ya untuk cara biar dia lebih tarikannya lebih ada terus gitu. Kalau misalnya dari tengah ke atas tuh kayak gue ngerasa nariknya tuh kurang gitu, nggak ngejengkang lagi gitu, nggak kejengkang kayak narik dari nol ke ini ya. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Mungkin karakternya harus dari eh, dari nol banget, nah itu ada terus. Iya, gitu. Nggak boleh habis. Kalau dia ada di tengah, tengah 40 terus kita tarik itu tuh teman-teman ya tentang Savart S1P Insignia yang udah kita cobain ya gas tipis-tipis lah. Gue sih pengen ketahui sih, rasain kalau misalnya motor ini diajak jalan jauh ke puncak gitu ya. Karena motor ini proper banget untuk jalan jauh karena dinamonya sama tenaganya sama dia punya pendinginan mesin itu bener-bener proper banget untuk jarak jauh. Gitu aja paling teman-teman. Terima kasih teman teman. Jangan lupa share video ini ke teman-teman semuanya dan juga like dan juga subscribe. Thank you. Bye bye.